Saat surat tua itu jatuh dari laci meja ayah angkatnya, Maya tak pernah menduga bahwa kata-kata di dalamnya akan menghancurkan dunia yang telah dibangunnya selama 18 tahun. Kami tidak bisa menerima anak seperti dia, tulis ayah kandungnya sebelum kecelakaan tragis itu, mengungkap bahwa kematian mereka bukanlah kecelakaan biasa, melainkan akibat dari penolakan terhadap orientasi seksualnya yang baru mulai terlihat. Maya, gadis berusia 18 tahun dengan rambut hitam panjang dan mata yang selalu penuh pertanyaan, terduduk di lantai kamarnya di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, jantungnya berdegup kencang seolah dunia berputar terbalik. Maya telah hidup dalam keluarga angkat yang paling ketat di lingkungannya. Ayah angkatnya, Pak Budi, seorang pensiunan polisi dengan aturan besi, selalu menekankan nilai-nilai tradisional Indonesia, hormat pada orang tua, pernikahan beda jenis, dan ketaatan pada norma masyarakat. Ibu angkatnya, Bu Siti, seorang guru sekolah dasar, tak kalah tegas, dia sering mengawasi setiap gerak-gerik Maya, dari teman-temannya hingga pakaian yang dikenakannya. Kamu harus jadi gadis baik, Maya. Jangan seperti anak-anak nakal di luar sana, kata Bu Siti setiap malam sebelum tidur. Maya, yang diadopsi saat berusia 5 tahun setelah kecelakaan mobil yang merenggut nyawa orang tua kandungnya, selalu berusaha memenuhi harapan mereka. Tapi di dalam hatinya, ada rahasia yang semakin sulit disembunyikan, ketertarikannya pada wanita. Pertama kali Maya merasakan itu adalah saat SMA, ketika dia bertemu dengan Rina, teman sekelasnya yang cerdas dan berani. Rina, berusia 18 tahun juga, dengan rambut pendek coklat dan senyum yang selalu membuat Maya gelisah, adalah gadis yang berbeda. Dia berasal dari keluarga liberal di pusat kota Jakarta, di mana ayahnya adalah pengusaha sukses yang mendukung kebebasan berekspresi. Aku suka kamu, Maya. Bukan sebagai teman biasa, bisik Rina suatu hari di taman sekolah, di bawah pohon lamboyan yang bermekaran. Maya terkejut, tapi hatinya berbunga. Mereka mulai bertemu diam-diam, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Tapi di rumah, Maya harus berpura-pura. Pak Budi sering menginterogasi tentang teman-temannya, dan Bu Siti memeriksa ponselnya secara rutin. Jangan dekat-dekat dengan anak perempuan yang aneh-aneh, tegur Pak Budi suatu kali, tanpa tahu bahwa kata-katanya seperti pisau bagi Maya. Konflik mulai muncul ketika Maya menemukan surat itu. Surat dari ayah kandungnya, ditujukan kepada panti asuhan, menolak mengambil Maya kembali karena dia menunjukkan tanda-tanda yang tidak normal. Apa maksudnya? Maya menggali lebih dalam, mencuri-curi membaca dokumen lama di lemari ayah angkatnya. Ternyata, orang tua kandungnya tahu tentang kecenderungan Maya sejak kecil, mungkin dari permainan boneka atau pilihan teman, dan mereka memilih menyerahkannya daripada menghadapi malu. Kecelakaan mobil itu bukan kecelakaan, tapi mungkin bunuh diri yang disamarkan, akibat tekanan dari keluarga besar yang konservatif. Maya merasa dunia runtuh. Mengapa mereka meninggalkanku karena ini, gumamnya sendirian di kamar. Dia memutuskan untuk berbagi dengan Rina. Di kai kecil di Kemang, Maya menceritakan semuanya, air matanya mengalir. Rina memeluknya, kita akan hadapi bersama. Kamu tidak sendirian. Tapi saat itu, Maya tak tahu bahwa keputusannya ini akan memicu serangkaian pengkhianatan. Sore itu saat pulang, Bu Siti menyambutnya dengan tatapan curiga. Kamu kemana tadi? Dengan siapa? Maya berbohong, tapi hatinya gelisah. Malamnya, dia mendengar orang tua angkatnya berbisik-bisik di ruang tamu. Kita harus lebih ketat. Jangan sampai seperti orang tua aslinya. Maya menyadari mereka tahu rahasia itu. Bagaimana? Mungkin dari surat yang hilang. Ketegangan mulai menyelimuti rumah.
Maya merasa terjebak antara cinta pada Rina dan kewajiban pada keluarga angkat yang telah membesarkannya. Setiap hari, dia harus memilih, diam atau memberontak. Di sekolah, Rina mendorongnya untuk terbuka. Kita bisa kabur kalau perlu. Aku punya uang dari ayahku. Tapi Maya ragu. Dia mencintai orang tua angkatnya, meski mereka ketat. Mereka telah memberinya rumah, pendidikan, dan kasih sayang, meski kondisional. Konflik batin Maya semakin dalam. Apakah dia salah karena mencintai Rina? Apakah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka benar-benar bisa menerimanya? Di masjid lingkungan, dia sering mendengar khotbah tentang penyimpangan yang harus dihindari. Teman-temannya pun mulai bergosip. Maya aneh deh, selalu deket sama Rina. Tekanan itu membuat Maya sering menangis sendirian. Suatu hari, Pak Budi memanggilnya ke ruang kerja. Maya, ayah tahu tentang surat itu. Dan ayah tahu tentang temanmu. Maya membeku. Pak Budi menjelaskan bahwa dia menyembunyikan surat itu untuk melindunginya, tapi sekarang, dia harus memilih putus dengan Rina atau tinggalkan rumah. Ini demi kebaikanmu. Di Indonesia, hidup seperti itu sulit. Maya marah kenapa ayah tidak menerimaku apa adanya. Pertengkaran itu menjadi yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Maya pergi ke kamar, menelepon Rina. Aku tak bisa terus begini. Rina menjawab, kita lawan saja. Tapi di balik itu, Rina punya rahasianya sendiri. Ayahnya, yang liberal, sebenarnya sedang merencanakan pernikahan politik untuknya. Maya tak tahu keputusan ini akan membawa lebih banyak luka. Pagi berikutnya, Maya bangun dengan kepala pusing. Semalam setelah pertengkaran dengan Pak Budi, dia tak bisa tidur. Gambar surat tua itu terus menghantuinya, seperti hantu dari masa lalu. Di meja makan, suasana tegang. Bu Siti menyajikan nasi goreng tanpa kata-kata, tatapannya penuh kecewaan. Makanlah, nak. Jangan buat kami khawatir lagi. Maya mengangguk, tapi hatinya memberontak. Dia harus ke sekolah, bertemu Rina, satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Di jalan, di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta, Maya merenung apakah cinta ini pantas diperjuangkan jika harus menyakiti orang-orang yang mencintainya. Di sekolah, Rina menunggu di gerbang. Maya, ayo kita bicara. Mereka duduk di bangku taman, tangan saling genggam diam-diam. Rina menceritakan rencananya, aku bisa pinjam uang dari ayahku. Kita pindah ke Bali, mulai hidup baru. Maya tergoda, tapi ragu. Bagaimana dengan keluargaku? Mereka sudah banyak berkorban. Rina mendesak, mereka tidak menerimamu. Ingat surat itu. Orang tua kandungmu pun meninggalkanmu karena ini. Kata-kata itu menusuk, tapi benar. Maya setuju untuk merencanakan, tapi di dalam, konflik batinnya bergolak. Apakah ini pengkhianatan terhadap orang tua angkatnya? Sore itu, saat pulang, Maya menemukan Bu Siti sedang membaca diarinya. Ma, nak. Ibu khawatir. Di dalam diari, Maya menulis tentang perasaannya pada Rina. Bu Siti menangis, kenapa kamu seperti ini? Apa kami kurang mendidikmu? Maya marah, ini bukan pilihan, Bu. Ini aku. Pertengkaran meledak. Pak Budi masuk, memisahkan mereka. Cukup. Maya, kamu harus ikut konseling di masjid. Maya menolak, lari ke kamar. Malam itu, dia menelepon Rina lagi. Aku siap kabur. Tapi Rina terdengar ragu, tunggu dulu. Ayahku. Ada masalah. Maya tak curiga, tapi sebenarnya, ayah Rina telah mengetahui hubungan mereka dari teman sekolah, dan dia marah. Kamu harus putus, Rina. Ini bisa rusak reputasi keluarga. Rina terjebak antara cinta dan keluarga.
Esok harinya, di sekolah, gosip menyebar. Seorang teman, Lina, yang iri pada kedekatan mereka, telah memberitahu guru. Maya dan Rina. Mereka lebih dari teman. Guru memanggil Maya ke ruang, ini tidak pantas di sekolah kami. Kami akan hubungi orang tuamu. Maya panik, pulang lebih awal. Di rumah, Pak Budi sudah menunggu. Sekolah telepon. Kamu malu-maluin kami. Maya berteriak, aku tidak malu. Yang malu adalah kalian yang tak bisa terima. Pak Budi memukul meja, kamu harus berubah atau pergi. Maya pergi, tapi kemana? Ke rumah Rina. Di rumah Rina, yang mewah di kawasan elite Jakarta, Maya menceritakan semuanya. Ayah Rina, Pak Andi, menyambut dingin. Rina, ini temanmu. Rina mengangguk, tapi tatapannya gugup. Malam itu, saat Maya tidur di kamar tamu, dia mendengar pertengkaran. Dia harus pergi, Rina. Kita punya rencana untukmu. Rina membela, aku cinta dia, Pak. Pak Andi marah, cinta. Ini penyimpangan. Di Indonesia, ini bisa jadi masalah hukum. Maya terbangun, mendengar semuanya. Hatinya hancur. Pagi harinya, Rina meminta maaf, aku tak bisa lawan ayahku sekarang. Maya merasa dikhianati, kamu bilang kita bersama. Mereka bertengkar, Maya pergi dengan air mata. Kembali ke rumah, Maya menemukan pintu terkunci. Pak Budi meninggalkan catatan, pikirkan baik-baik. Kami sayang kamu, tapi ini salah. Maya duduk di tangga sendirian. Dia ingat surat orang tua kandungnya, mereka juga meninggalkannya karena ini. Apakah dia ditakdirkan sendirian? Tekanan masyarakat semakin terasa, tetangga bergosip, anak angkat itu aneh. Maya merasa seperti buronan di negaranya sendiri. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kematian orang tua kandungnya. Menggunakan uang tabungannya, dia pergi ke panti asuhan lama. Di sana, pengurus tua mengungkap, orang tuamu bunuh diri karena tekanan keluarga. Mereka tak sanggup hadapi malu. Maya syok, tapi juga marah. Mengapa mereka tak lawan? Malam itu, Rina menelepon, maafkan aku. Ayo bertemu besok. Maya setuju, tapi hati-hatinya. Mereka bertemu di Monas, simbol kebebasan. Rina menangis, aku tak mau kehilanganmu. Aku akan lawan ayahku. Maya memeluknya, tapi di dalam, dia ragu. Apakah ini tulus? Konflik semakin rumit, Maya harus memilih antara cinta yang rapuh dan keluarga yang ketat. Setiap keputusan punya harga. Hari-hari berikutnya seperti neraka bagi Maya. Setelah kembali ke rumah, Pak Budi dan Bu Siti memaksanya ikut konseling di masjid lokal. Ini untuk menyembuhkanmu, kata Pak Budi. Di sana, Ustadz berbicara tentang godaan setan dan bagaimana kembali ke jalan yang benar. Maya duduk diam, tapi dalam hati, dia memberontak. Ini bukan penyakit. Setelah sesi, dia bertemu Rina diam-diam di mal. Aku tak tahan lagi, keluh Maya. Rina menggenggam tangannya, kita kabur minggu depan. Aku sudah siapkan tiket ke Bali. Maya setuju, tapi ketakutan menyelimuti. Apa yang akan terjadi pada orang tua angkatnya? Mereka sudah tua, siapa yang merawat? Di rumah, Bu Siti semakin lemah. Ibu sakit karena kamu, kata Pak Budi. Maya merasa bersalah. Dia mencoba bicara, Bu, aku tetap sayang kalian. Bu Siti menangis, tapi kenapa kamu pilih jalan ini? Di masyarakat kita, ini tabu. Maya menjelaskan, ini bukan pilihan, Bu. Ini bagian dari aku. Tapi Bu Siti tak paham. Malam itu, Maya menemukan oto lama, dirinya kecil dengan orang tua kandung. Di belakang oto, tulisan, maafkan kami, Maya. Kami tak kuat. Hati ni pilu.
Apakah dia akan ulangi kesalahan mereka? Rina di sisi lain menghadapi tekanan dari ayahnya. Pak Andi mengancam, kalau kamu lanjut, aku potong warisanmu. Rina ragu, tapi cinta pada Maya mendorongnya. Dia mencuri dokumen penting ayahnya untuk dijual, demi uang kabur. Ini untuk kita, katanya pada diri sendiri. Tapi saat bertemu Maya, dia tak cerita. Mereka merencanakan detail, naik bus malam ke Bali, tinggal di homestay murah, cari kerja. Maya excited, tapi juga takut. Bagaimana kalau gagal? Rina meyakinkan, kita kuat bersama. Tapi pengkhianatan datang tak terduga. Lina, teman sekolah yang iri, memberitahu Pak Budi tentang rencana mereka. Saya lihat mereka beli tiket. Pak Budi marah besar, menyita ponsel Maya. Kamu tak boleh pergi. Maya terkunci di kamar. Dia menangis, merasa terperangkap. Malam itu, dia kabur lewat jendela, lari ke rumah Rina. Tapi di sana, kejutan lain, Pak Andi sedang menunggu dengan polisi. Ini penculikan, tuduhnya. Ternyata, Rina telah memberitahu ayahnya untuk melindungi Maya. Aku tak mau kamu celaka, kata Rina sambil menangis. Maya hancur, kamu khianati aku. Polisi membawa Maya pulang, di bawah tuduhan kabur dari rumah. Di rumah, Pak Budi memeluknya, kami lakukan ini karena sayang. Tapi Maya merasa dikhianati semua orang. Dia depresi, tak makan berhari-hari. Bu Siti merawatnya, makan kami, nak. Maya mulai ragu apakah cinta pada Rina layak. Di Indonesia, dengan yang ambigu tentang hidup mereka sulit. Maya membaca berita online, kasus diskriminasi, penolakan keluarga. Hatinya semakin berat. Akhirnya, Maya memutuskan bertemu Rina lagi, diam-diam, di pantai Ancol, mereka bertemu. Rina meminta maaf, aku panik. Ayahku ancam. Maya memakan, tapi hubungan retak. Kita butuh waktu. Tapi tekanan terus datang. Pak Budi mendatarkannya ke program pembinaan di lembaga agama. Maya ikut, tapi di sana, dia bertemu korban lain, gadis-gadis seperti dirinya, yang dipaksa berubah. Ini salah, bisik salah satu. Maya terinspirasi, mulai merencanakan pemberontakan. Konflik memuncak ketika Bu Siti jatuh sakit parah. Dokter bilang stres. Maya merasa bersalah, ini karena aku. Di rumah sakit, Bu Siti memegang tangannya, ibu mau kamu bahagia, tapi aman. Maya menangis, aku bahagia dengan Rina. Bu Siti terdiam, tapi itu awal perubahan. Pak Budi melihat istrinya sakit, mulai ragu. Mungkin kita salah. Tapi terlambat. Rina menelepon, aku pindah ke luar negeri dengan ayahku. Maya shock, jangan tinggalkan aku. Rina menjawab, ini demi kita. Tunggu aku kembali. Maya merasa sendirian lagi, tapi kali ini, dia memilih bertahan. Dengan Bu Siti di rumah sakit, Maya mengambil alih rumah tangga. Dia memasak, membersihkan, sambil merenung. Apakah aku harus menyerah? Tapi ingatan pada Rina membuatnya kuat. Dia mulai mencari komunitas online, forum di Indonesia yang tersembunyi. Di sana, dia baca cerita orang lain, perjuangan melawan norma, keluarga yang akhirnya menerima. Mungkin ada harapan, pikirnya. Tapi realitas keras, demonstrasi anti-LGBT di Jakarta, Atwa Ulama. Maya takut, tapi juga marah. Pak Budi, yang biasanya tegas, sekarang lelah. Maya, ayah tak mau kehilanganmu seperti orang tua aslimu. Maya bertanya kenapa ayah sembunyikan surat itu. Pak Budi mengaku, ayah takut kamu terluka. Mereka bunuh diri karena tak tahan tekanan masyarakat. Maya menangis, dan kalian ulangi itu padaku. Pak Budi terdiam, mulai berubah. Dia inginkan Maya bertemu Rina sebelum Rina pergi.
Pertemuan itu di Bandara Soekarno-Hatta. Rina tampak sedih, aku pergi ke Singapura untuk kuliah. Ayahku paksa. Maya memeluknya, jangan lupakan aku. Rina berjanji, aku akan kembali. Tapi di mata Rina ada keraguan. Maya pulang dengan hati hampa. Di rumah, Bu Siti sudah pulih sedikit. Ceritakan tentang dia, katanya pelan. Maya terkejut, tapi menceritakan. Bu Siti mendengar, ibu tak paham, tapi ibu sayang kamu. Itu momen emosional, tapi tak cukup. Konflik baru muncul, Lina, si penggosip, menebar fitnah di media sosial. Maya lesbian, hati-hati. Postingan viral di lingkungan. Tetangga menjauh, anak-anak diejek. Pak Budi marah, konfrontasi Lina. Jangan campuri urusan kami. Tapi kerusakan sudah terjadi. Maya dibully di sekolah, guru menjauh. Dia depresi lagi, pikir bunuh diri. Seperti orang tuaku. Tapi ingatan pada Rina menghentikannya. Maya memutuskan lawan. Dia hubungi Ngolg di Jakarta, minta bantuan. Mereka sarankan konseling mandiri. Maya ikut, belajar tentang haknya. Kamu punya hak bahagia, kata konselor. Maya kuat, mulai bicara terbuka dengan orang tua angkat. Aku tak bisa ubah siapa aku. Pak Budi ragu, tapi Bu Siti mendukung. Biarkan dia, Mas. Perlahan, rumah menjadi tempat aman. Tapi Rina menelepon dari Singapura, aku bertemu orang baru. Maya hancur, kamu khianati lagi. Rina menjelas, ini bukan serius. Aku masih cinta kamu. Tapi Maya tak percaya. Dia putus, selamat tinggal. Sakitnya luar biasa, tapi membebaskan. Maya fokus pada diri, lulus sekolah, cari beasiswa. Di akhir tahun, Bu Siti sembuh total. Keluarga mulai harmonis. Pak Budi bahkan baca buku tentang ayah salah dulu. Maya senang, tapi luka masa lalu tetap. Dia ingat surat, orang tua kandung memilih mati daripada lawan. Aku tak akan seperti itu. Maya mulai aktif di komunitas, bantu orang lain. Tapi tekanan masyarakat tetap, demo anti makin sering. Maya takut, tapi tegar. Tahun berlalu, Maya berusia 20. Dia kuliah di UI, jurusan psikologi, ingin bantu orang seperti dirinya. Orang tua angkatnya sekarang mendukung, meski diam-diam, kami bangga padamu, kata Pak Budi. Bu Siti bahkan masak aurit Maya tiap akhir pekan. Tapi bayang Rina masih ada. Maya dengar Rina kembali ke Jakarta, menikah dengan pria pilihan ayahnya. Pengkhianatan terakhir, pikir Maya. Tapi dia move on, bertemu teman baru di komunitas. Suatu hari, Rina datang ke kampus. Maya, aku salah. Pernikahanku gagal. Maya dingin, terlambat. Rina menangis, aku tak bahagia tanpa kamu. Maya ragu, apakah beri kesempatan lagi. Konflik batin kembali. Apakah cinta pantas dipertaruhkan setelah begitu banyak luka? Maya ingat harga yang dibayar, keluarga hampir hancur, depresi, diskriminasi. Tapi juga oda, penerimaan, kekuatan. Akhirnya, Maya memilih makan, tapi tak kembali. Kita teman saja. Rina pergi, tapi Maya merasa bebas. Dia lulus dengan baik, kerja di Ngo. Hidupnya penuh tantangan, masyarakat Indonesia masih konservatif, tapi dia lawan. Ini perjuangan, katanya pada diri. Di akhir, Maya berdiri di depan cermin, melihat gadis kuat. Dia ingat surat itu, kematian orang tua, pengkhianatan Rina. Semua membentuknya. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar meninggalkan seseorang karena orientasi seksualnya, atau justru itu pengkhianatan terbesar terhadap kemanusiaan?